Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devika Citra Marsanda dari kelas 2C D4TE. Di sini saya membuat mesin sortir kardus berdasarkan ketinggian. Pertama ada deskripsi. Mesin sortir kardus adalah mesin yang digunakan untuk menyortir suatu kardus berdasarkan dengan ketinggian kardus tersebut. Kardus tersebut akan dipindahkan di tempat sesuai dengan ketinggian kardusnya. Dalam satu kali siklusnya, mesin ini akan menyortir kardus sebanyak 15 kardus. Dan di sini ada prinsip kerjanya juga. Satu, pada saat PB start ditekan, sistem akan berjalan. Maka lampu on akan menyala dan lampu off akan mati. Pada saat sistem aktif, pneumatik 1 akan on selama 2 detik untuk mendorong kardus dan konveyor 1 juga akan aktif. Ketiga, sebelum konveyor 2 aktif, sensor ketinggian akan mendeteksi ketinggian kardus tersebut apabila S20 aktif, ketinggian kardus terdeteksi 20 cm, maka lampu 20 cm menyala. S20 dan S40 aktif, maka ketinggian kardus terdeteksi 40 cm, maka lampu 40 cm menyala. Dan yang terakhir ada S20, S40, dan S60 aktif, maka ketinggian kardus terdeteksi 60 cm, maka lampu 60 cm akan menyala. 4. Kemudian konveyor 2 aktif setelah kardus terdeteksi sensor ketinggian tersebut. 5. Konveyor 1 akan mati apabila S1 mendeteksi kardus. 6. Jika kardus yang terdeteksi berukuran 20 cm, ketika S1 mendeteksi kardus tersebut, pneumatik 2 dan konveyor 3 akan aktif selama 4 detik. Maka kardus 20 cm terhitung masuk 1 dan konveyor 1 dan pneumatik 2 berjalan kembali untuk mensuplai kardus. 7. Jika kardus yang terdeteksi berukuran 40 cm, ketika S2 mendeteksi kardus tersebut, pneumatik 3 dan konveyor 4 akan aktif selama 4 detik. Maka kardus 40 cm terhitung masuk 1 dan konveyor 1 dan pneumatik 2 berjalan kembali untuk mensuplai kardus. Ke-8, jika kardus yang terdeteksi berukuran 60 cm, ketika S3 mendeteksi kardus tersebut, maka kardus 60 cm terhitung masuk 1 dan konveyor 1 dan pneumatik 2 berjalan kembali untuk mensuplai kardus. 9. Sistem akan mati apabila ditekan tombol atau ketika total kardus sudah mencapai 15 kardus, 20 cm, 5 pieces, kardus 40 cm, 5 pieces, dan kardus 60 cm, 5 pieces. 10. Untuk menjalankan sistem lagi, harus mereset hitungan kardus dengan menekan tombol reset, kemudian menekan PB start. Dan ini ada tabel input dan outputnya. Tabel inputnya ada 9, yaitu ada PB start yang alamatnya 0.00, ada PB stop 0.01, dan sensor ketinggian 20 cm, 20 0.2, sensor ketinggian 40 cm, S40 0.03. Yang kelima, sensor ketinggian 60 cm 0.04, dan S1 0.05, S2 0.06, dan S3 0.07. Dan yang ke-9 ada PB reset 0.08. Nah, outputnya ada 12 ya. Pneumatik 1 100.00, titik 2 100.03, titik 3 100.5, konveyor 1 100.1, konveyor 2 100.02, konveyor 3 100.4, konveyor 4 100.06, lampu on 100.07, lampu off 100.08, lampu 20 cm 100.09, lampu 40 cm 100.10, dan lampu 60 cm 100.11. Ini adalah program ladder yang telah saya buat, dan ini adalah desain yang telah saya buat. Untuk menjalankannya, kita klik simulation, kemudian word simulator, kemudian pada CX desainnya kita klik tools, kemudian test, connect to CX simulator, kemudian start.
Pada mesin kardus ini akan memindahkan barang sebanyak 15 kardus, yang mana 5 kardus 20 cm, 5 kardus 40 cm, dan 5 kardus 60 cm. Sistem ini akan mati ketika total kardus yang telah dipindah mencapai 15. Untuk yang pertama, saat tombol start saya tekan, maka pneumatik 1 dan konveyor akan berjalan. Pneumatik 1 akan on selama 2 detik untuk mendorong kardus masuk ke konveyor 1. Apabila kardus tersebut terdeteksi oleh sensor 20 cm, maka lampu indikator akan menyala dan konveyor 2 akan menyala. Saat kardus masuk dari konveyor 1 ke konveyor 2, maka akan terdeteksi oleh sensor S1. Saat sensor S1 mendeteksi, maka pneumatik 2 dan konveyor 3 akan on selama 4 detik untuk memindahkan kardus ke tempatnya. Maka pneumatik 1 akan on kembali ketika konveyor 3 sudah mati. Pneumatik 1 akan on mendorong kardus dan konveyor 1 juga akan berjalan, dan seterusnya. Selanjutnya, apabila S20 dan S40 mendeteksi, maka lampu indikator 40 akan menyala, menandakan kardus yang terdeteksi 40 cm. Juga konveyor 2 akan menyala, maka kardus akan melewati S1, kemudian konveyor 1 akan mati. Apabila kardus telah terdeteksi oleh S2, maka pneumatik 3 dan konveyor 4 akan menyala selama 4 detik untuk memindahkan kardus ke tempatnya. Setelah konveyor 4 mati, maka pneumatik 1 akan on kembali untuk mendorong kardus ke konveyor 1, dan seterusnya. Apabila sensor ketinggian 3 tersebut mendeteksi atau S20, S40, dan S60 mendeteksi kardus, maka lampu indikator 60 cm akan menyala, menandakan kardus yang terdeteksi setinggi 60 cm. Kemudian kardus masuk ke konveyor 2. Ketika S1 mendeteksi kartu, maka konveyor 1 akan mati. Selanjutnya, kardus akan mendeteksi kardus S2. Selanjutnya, ketika sampai di S3, maka kardus akan masuk ke tempatnya, dan pneumatik 1 akan on kembali untuk mendorong kardus ke konveyor 1, dan seterusnya.
Nah, apabila total kardus yang masuk ke tempatnya sudah 15 kardus, maka sistem akan mati dan lampu off akan menyala. Untuk menjalankan sistem ini kembali, perhitungan kardus atau counter pada kardus ini harus direset terlebih dahulu dengan menekan tombol reset. Maka perhitungan kardus akan mereset kembali. Kemudian kita dapat menjalankannya lagi dengan menekan tombol start. Apabila start ditekan, maka pneumatik 1 dan konveyor 1 akan menyala. Apabila tombol stop ditekan, maka semua sistem akan mati. Untuk menjalankan kembali, tinggal mengeklik tombol start. Untuk program yang saya buat seperti ini. Ini adalah untuk sistemnya. Sistem ini akan menyala apabila tombol start ditekan. Dan sistem ini akan mati apabila tombol stop ditekan. Dan sistem juga akan mati apabila counter 0, counter 1, dan counter 2 aktif atau kardus sudah terdeteksi sebanyak 15 kardus. Terus untuk ini ketika sistem mati maka lampu off nyala. Ini ketika sistem on maka lampu on akan menyala. Kemudian apabila sensor 20 cm mendeteksi maka lampu indikator 20 cm nyala. Terus ini apabila sensor 20 dan 40 mendeteksi maka lampu 40 nyala. Terus ini ketika sensor mendeteksi maka lampu 60 cm akan menyala. Kemudian ini pneumatik, ketika tombol start ditekan maka sistem akan aktif sehingga pneumatik 1 akan on selama 2 detik. Kemudian konveyor, ini juga akan on saat sistem aktif dan mati ketika tersentuh S1. Kemudian ini tadi yang untuk indikator 20 cm. Ini 40 cm dan yang ini 60. Terus ini ada konveyor 2. Dia aktif ketika salah satu sensor ketinggian mendeteksi. Kemudian konveyor akan aktif. Konveyor 2 ini akan mati ketika apabila S1 pada saat kardus 20 cm terdeteksi S1 aktif, konveyor 2 mati. Atau ketika kardus 40 cm terdeteksi, kemudian S2 aktif, maka konveyor 2 akan mati. Atau ketika S3 untuk kardus 3 aktif, maka konveyor 2 mati. Atau ketika sistemnya mati, maka konveyor 2 mati. Untuk pneumatik 2 aktif ketika kardus 20 terdeteksi dan S1 aktif. Kemudian akan mati jika sudah 4 detik. Konveyor 3 juga sama seperti pneumatik 2. Pneumatik 3 ini akan aktif apabila kardus yang terdeteksi 40 cm dan S2 aktif. Konveyor 4 juga sama. Pneumatik 3 dan konveyor 4 akan mati ketika timer 4 sudah 4 detik. Ketika timer 2 sudah 4 detik. Kemudian ini counter. Counter 0 ini digunakan untuk perhitungan pada kardus 60 cm atau S3. Kemudian counter 1 untuk perhitungan kardus 40 cm. Kemudian counter 2 untuk perhitungan kardus 20 cm. Kemudian plus ini untuk menghitung total jumlah kardus yang telah masuk pada tempatnya. Kemudian reset. Tombol reset ini digunakan untuk
meriset perhitungan kardus, kemudian counter-counternya tadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.